Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bahagia. Bertemu dengan saya lagi, Dr. Edi Subagio. Saya doakan selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, rezeki yang melimpah, ruah halal barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat bahagia, melihat video saya ini, saya hari ini mewaspadai, share, memberitahu tentang penyakit. Nah, apakah yang melihat video ini melihat saya sekarang lagi sehat? Nah, saya akan beritahu yaitu penyakit yang perlu diwaspadai saat ini. Karena penyakit ini yang saya sebutkan nanti bukan main-main, yaitu bisa menimbulkan kematian. Salah satunya bisa menimbulkan kematian terbesar di dunia. Setiap tahunnya itu akan meningkat. Nah, penyakit apa aja? Satu yang harus diwaspadai yaitu diabetes mellitus tipe 2. Kenapa harus diwaspadai? Karena diabetes ini adalah mempunyai resiko yang besar, komplikasinya. Mungkin sebelumnya saya sudah membuat video tentang komplikasi diabetes. Salah satunya yaitu gagal ginjal. Ya, bisa gagal ginjal. Yang kedua, bisa terjadi kebutaan. Orang yang biasanya sudah enjoy nih setiap hari, bisa membaca, bisa melihat, bisa belajar, ternyata tiba-tiba mulai buram terus nggak kelihatan. Ya, ini diabetes. Bisa juga diamputasi. Siapa sih yang rela, siapa sih yang ridho, siapa sih yang ikhlas kalau kakinya diamputasi? Yang biasanya merasa sempurna, bisa jalan, ternyata diamputasi gara-gara diabetes. Itu yang pertama yang harus diwaspadai. Yang kedua yang harus diwaspadai adalah kanker. Perlu diketahui saat ini saya mendapat pasien-pasien kanker yang datang bergiliran dan bergantian dari luar kota. Saya juga nggak tahu kenapa kok kanker ini sekarang mulai merebak. Terutama kanker paru-paru. Kedua, mohon maaf, kanker payudara. Ketiga, kanker serviks. Ini berdatangan. Dan yang saya khawatirkan, mereka datang itu dalam kondisi sudah stadium 3, 4, dan akhir. Ini yang berbahaya. Karena setelah saya pelajari, ternyata sifat dari sel kanker itu unik. Dikasarin, langsung kita mau bunuh, mereka marah. Tidak dikasarin, juga mereka pelan-pelan metastase atau proliferasi ke tempat lain. Jadi pengalaman saya, kanker ini harus tahu benar-benar ilmunya dan disudutkan sel kankernya. Dan alhamdulillah dengan penelitian kita di konsep Karnus, kanker ini bisa waktu disudutkan, dipojokkan, dia harus mempunyai dua pilihan. Yang pertama, harus DNA repair atau memperbaiki diri. Atau bunuh diri, atau apoptosis, seperti itu. Jadi yang kedua kanker. Yang ketiga apa dokter? Yang ketiga adalah hipertensi. Mengerikan. Sampai-sampai hipertensi di statement, di stigma, hipertensi tidak ada obatnya, harus minum obat seumur hidup. Mengerikan kan? Karena hipertensi itu sudah ada kelainan pada pembuluh darahnya. Resikonya hipertensi adalah jantungnya bisa bermasalah. Yang paling bahaya lagi adalah terjadinya stroke. Ini yang kadang-kadang kita belum siap, belum kita waspadai. Di tengah aktivitas, tiba-tiba stroke. Di tengah aktivitas, tiba-tiba jantungnya kumat. Ya, kenapa saya berikan judul 5 penyakit yang perlu diwaspadai ya ini? Yang tanpa kita sadari, yang tiba-tiba terjadi sesuatu pada diri kita. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat apa? Mulai semerbak lagi penyakit paru-paru yang disebut penyakit TBC. Ingat, TBC ini biasanya orang yang sudah 2 minggu batuk nggak sembuh-sembuh. Keringat malam, jadi malam hari itu keringatan, batuknya nggak sembuh-sembuh. Saya udah minum obat batuk dok, saya sudah minum obat batuk dok. Ternyata masih tetap batuk, nggak sembuh-sembuh. Kalau sudah batuk lebih 2 minggu, segeralah datang ke dokter supaya dicek lebih lanjut. TBC yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, penyakit yang perlu diwaspadai adalah HIV. Kita tahu penularan HIV seperti apa. Karena banyak sekali di luar sana orang-orang yang dari luar kota, dari luar negeri, yang biasanya sudah banyak berkumpul dengan orang-orang lain. Ya. Jadi ini yang saya sebutkan yang wajib diwaspadai dalam kehidupan kita, atur pola makannya,
atur gaya hidupnya, makanlah makanan manusia, banyak olahraga yang terukur, teratur dan sesuai umur, dan berdoa jangan lupa. Ingat, sumbernya segala penyakit itu intinya ada di lambung, ya, ada di lambung. Jadi jaga lambung, sayangi lambung, jangan makan makanan yang membuat lambung tersiksa dan menjadi sakit. Apa itu? Banyak makan atau terlalu banyak makan, pedas, asam, terus sering telat makan, terus minyak-minyak ya dikurangi. Mudah-mudahan informasi ini segera dilakukan untuk mencegah itu semua dan tingkatkan daya tahan tubuh kita dengan nutrisi-nutrisi yang alami. Itu informasi saya. Mudah-mudahan jika ada Anda yang ingin berkonsultasi, kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.